Ye. Bu Diah ya? Bu Diah monggo Halo. sudah siap apa belum? Ini sudah, saya tinggal ngeklik startnya, Bu. Oh gitu. Oke. Sebentar, Mas. Materinya juga sudah siap nih, Bu. PPT-nya tadi sudah muncul apa belum? Belum. Sudah. Sebentar. Saya cek mana. Ini tadi sudah saya tanyakan. Coba Bu, saya cek kembali, Bu. Gimana sudah? Bu Diah Oh, Indarwati. sudah. Ya, sudah Bu Diah. Gimana, Sampun? Sudah. Sampun? Nggih, sudah tuh. Materinya apa nih? Mitigasi gempa bumi, itu toh? Iya. Mana ini? Di mana? Di halaman berapa? Gak kelihatan saya. Halaman pertama nama penjenengan saja dan SMP. Oh, terus Judul selanjutnya di bawahnya mitigasi gempa bumi tadi sudah. Bentar, Ibu. Enggak kelihatan, Ibu. Belum Ini start ini. Ini tayangan rekaman, Bu, untuk Fastun ini. Oke. Oh iya, enggak apa-apa kelihatan. Enggak, saya nyari PPT saya kok belum muncul lagi. Nah, ini nanti kan sudah jenengan klik nanti kan muncul, Bu. Ini sudah gitu. muncul, Bu. Ye. Jenengan kelihatan anunya semua, full. Saya start kalau gitu, Bu, nggih. Iya. Bentar, janjian dulu, sudah siap semua. Oh, nggih. Yang jadi host siapa, Bu? Sudah, saya. Ibu Rinta, bukan? Sudah. Alhamdulillah, nggih. Kemudian yang moderator, Bu. Bu Lili Sri Wahyuni. Ini judulnya mitigasi gempa bumi. Oke, siap. Saya start, Ibu. Ye. Sudah? Ampun, monggo, Bu Rinta. Nggih. Saya mulai nggih. Selamat sore Bapak Ibu hebat Jawa Timur. Selamat bertemu kembali. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, di sore hari ini, kita bertemu kembali di forum Vicon VCT 45 104.7 Jawa Timur, di mana tempat berkumpulnya guru-guru hebat Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan Vicon untuk sesi 9 dengan materi mitigasi gempa bumi. Pada kesempatan kali ini yang bertugas sebagai presenter adalah Ibu Diah Indarwati MPD dari SMP Negeri 2 Jombang. Sebagai host saya sendiri, Ibu Francisca Rinta dari SMK Kartanegara Wates. Dan sebagai moderator Ibu Lili Sri Wahyuni dari SD mana Bu Balowerti ya Bu? Semampir 4. Oh, SDN Semampir 4 Kediri. Sebelum dimulai, saya akan membacakan peraturan yang ada di Vicon ini. Yang pertama, peserta dilarang membunyikan mikrofon selama presenter menyajikan materi. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama pemateri memaparkan materinya. Yang ketiga, peserta akan diberikan waktu tanya jawab dan bisa dilakukan di kolom chat atau mengklik tangan untuk berbicara langsung dengan pemateri setelah moderator mempersilakan bertanya. Keempat, peserta dilarang gaduh selama materi berlangsung. Jika masih tetap akan dikeluarkan dari room Vicon. Kelima, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan host. Dan daftar hadir akan saya share nanti setelah menginjak ke sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Moderator untuk melanjutkan acara. Monggo Bu Lili, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rinta dari SMK Kartanegara Wates selaku host sudah membuka sesi Vicon sore hari ini, yaitu pada sesi 9 yang mana nanti pemateri yaitu Ibu Diah Indarwati MPD
dari SMP Negeri 2 Muda Agung Jombang dengan materinya mitigasi gempa bumi. Semoga nanti materinya itu bisa belajar banyak dari sini ya, dari pemaparan materi Budia untuk ini mitigasi gempa bumi ini. Untuk menyingkat waktu dan saya persilahkan untuk Budia menyampaikan paparan materinya. Sementara partisipan atau peserta tunggu disimak sedoyo. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan setelah sesi pemateri selesai. Monggo Budia silahkan dimulai. Terima kasih pada Ibu Francisca Rinta sama Ibu Lili Sriwahyuni atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi mitigasi gempa bumi. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dia Indarwati, instansi saya di SMPN 2 Mojo Agung Jombang. Halo, Budia. Halo, ini Bapak Ibu, saya mulai mitigasi gempa bumi. Arti kata mitigasi gempa itu adalah mengurangi atau usaha untuk mengurangi atau usaha untuk mengurangi seberapa besar efek dari bencana gempa tersebut. Jadi langkah-langkah kita. Gempa bisa datang setiap saat. Karena itu kita perlu mengetahui apa yang harus kita lakukan agar selamat dari bencana. Jadi yang dimaksudkan adalah bencana gempa bumi. Yang perlu diperhatikan atau langkah-langkah kita mengetahui sebelum gempa itu terjadi. Yang pertama adalah mengetahui secara teliti jalur atau untuk jalur-jalur maksud saya itu untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Yang kedua, meletakkan barang-barang yang berat di tempat yang stabil dan tidak tergantung. Yang ketiga, jika terdapat saluran gas atau pipa gas, pastikan sudah tidak terpasang bila tidak digunakan. Gempa bisa menyebabkan pipa pecah sehingga aliran gas bocor dan bisa menjadikan penyebab terjadinya kebakaran yang lebih hebat. Ini apabila sebelum terjadi gempa. Artinya kita mengetahui kalau kita ada di daerah jalur gempa, kita sudah mempersiapkan diri, tahu apa saja yang harus dipersiapkan. Saya titik tekankan di poin nomor 2 ini, Bapak Ibu, meletakkan barang-barang yang berat di tempat yang stabil dan tidak tergantung. Artinya barang-barang yang berat, kondisinya berat, ditempatkan di tempat yang aman, tidak di tengah atau di mana, sehingga kalau tadi terjadi gempa, biasanya kita akan pertama berlindung adalah di tempat-tempat barang-barang yang beratnya itu bisa menyangga badan kita, bisa digunakan untuk itu. Atau barang-barang yang tergantung, mestinya contohnya figura atau foto-foto keluarga kita, biasanya itu kan ditempel di dinding-dinding yang bisa menyebabkan kita kejatuhan barang-barang tersebut. Nah, itu harus ditempatkan yang permanen, istilahnya seperti itu. Itu paling tidak usaha kita supaya bila terjadi gempa tidak terkena. Bagaimana kalau pada saat gempa terjadi, yang kita lakukan adalah misalkan ini ya Bu, yang pertama, jika berada di dalam ruangan, tetaplah tenang. Jangan panik dan tergesa-gesa lari keluar. Secepat mungkin berlindung di bawah meja. Ini yang diartikan benda-benda berat tadi atau di dekat pintu. Jauhi tempat-tempat seperti jendela, kaca, pipa, gas, atau benda-benda yang tergantung yang mungkin jatuh menimpa. Ini kalau masih di dalam ruangan. Yang kedua, jika berada di luar rumah, carilah tempat yang bebas dari bangunan, pohon, atau dinding. Jangan memasuki bangunan meskipun getaran gempa sudah berhenti, karena runtuhan bangunan masih dapat terjadi. Yang ketiga, jika berada di dalam ruangan yang ramai, jangan berdesak-desakan mencari jalan keluar. Lebih mencari rute evakuasi yang aman.
Bapak Ibu semuanya, biasanya di tempat ramai atau di mall kita akan lari biasanya ke jalan eskalator misalkan atau ke lift. Itu akan lebih berbahaya. Artinya kita cari jalan evakuasi yaitu lewat tangga. Biarpun kita berada di posisi lantai yang paling atas. Yang paling aman adalah lewat jalan tangga. Kalau nanti kita misalkan di eskalator dan kemudian eskalatornya kita naiki dan pada saat itu terjadi putus aliran listrik, maka akan membahayakan banyak nyawa. Ini yang biasanya kurang pengertian dari masing-masing pengunjung tempat-tempat keramaian seperti mal dan sebagainya. Yang keempat, jika berada dalam bangunan tinggi, carilah perlindungan di bawah meja dan jauhi jendela atau dinding luar bangunan. Tetaplah berada di lantai di mana Anda merasa aman. Jangan menggunakan eskalator, ini tadi yang saya sebutkan. Yang kelima, jika berada dalam mobil, ini biasanya yang mengendarai mobil, tetaplah berada dalam mobil dan pinggirkan mobil. Artinya jangan di tengah-tengah jalan, jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jalan layang. Jadi carilah tempat yang lebih terbuka, artinya seperti itu. Jika gempa sudah berhenti, jangan langsung melintas jalan layang ini Bapak Ibu atau jembatan sebelum kondisinya aman. Jadi tetap berada dalam mobil dalam kondisi berhenti, tapi berada di pinggir jalan. Ini beberapa mitigasi yang bisa kita lakukan pada saat terjadi gempa. Selanjutnya, bila setelah gempa terjadi, yang kita lakukan satu, gunakan alas kaki untuk menghindari pecahan kaca atau benda tajam lainnya. Apabila kita akan melakukan aktivitas atau mencari keluarga kita dan sebagainya, gunakan alas kaki untuk menghindari pecahan kaca. Yang kedua, periksa apakah ada luka yang memerlukan perawatan segera. Yang ketiga, periksalah aliran atau pipa gas untuk mengetahui ada kebocoran. Jika tercium bau gas, usahakan segera menutup sumbernya. Jangan sekali-kali menyalakan api atau merokok. Karena ini nanti bisa menyebabkan kebakaran. Yang keempat, periksalah kerusakan pada bangunan yang mungkin terjadi akibat gempa. Misalkan retakan-retakan di dinding-dinding rumah atau kaca-kaca yang pecah dan sebagainya. Itu tolong dihindari. Yang berikutnya, nyalakan radio atau televisi dan dengarkan pengumuman dari pemerintah. Nah, ini untuk mencari informasi, Bu, apakah gempa itu berlanjut atau tidak. Yang keenam, bersiaplah menghindari kemungkinan terjadi gempa susulan. Gempa tidak bisa dicegah, tetapi kita dapat mengurangi jumlah korban gempa dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana caranya? Kita tahu mitigasi gempa. Mitigasi gempa adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh bahaya gempa sebelum gempa terjadi. Beberapa mitigasi gempa, yang pertama adalah informasi saluran gempa dari para ahli agar penduduk pada jalur gempa dapat lebih waspada. Nah, ini yang lagi ngetren kemarin itu apa itu? Megatrans itu Bu, daerah-daerah patahan yang ada di busur-busur luar Pulau Jawa. Nah, memang kita berada di daerah ring fire sehingga di wilayah Jawa sering terjadi gempa bumi. Selanjutnya, di wilayah gempa masyarakat diimbau membangun rumah tahan gempa. Ini dicontohkan di Jepang, rumah tahan gempa umumnya dibangun dengan konstruksi kayu. Kalau kita biasanya di sini dibangun dengan beton, Bu, maka kalau resiko gempanya gempa besar, maka akan terjadi runtuhan yang lebih hebat. Di Jepang sudah menggunakan konstruksi kayu. Mereka berusaha di masyarakat Jepang tempat tidur di bawah. Tidak seperti kita biasanya di dipan di atas gitu Bu ya. Terus kemudian meja kita cukup tinggi, kalau di Jepang menggunakan meja cukup pendek dan beberapa perangkat rumah tangga yang dibuat lebih rendah. Maksudnya seperti itu. Ini cara paling tidak untuk memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi besarnya bahaya yang disebabkan oleh gempa. Selanjutnya,
macam-macam gempa. Gempa berdasarkan intensitasnya, yang pertama adalah makroseisme, artinya gempa yang intensitasnya besar, dapat diketahui tanpa menggunakan alat perekam. Gempa ini sangat kuat, makroseisme, sehingga dapat merobohkan rumah, gedung, jembatan, bahkan bendungan. Sedangkan mikroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya kecil, hanya dapat diketahui dengan menggunakan alat perekam. Biasanya gempa bumi ini ringan dan hanya menimbulkan kepanikan saja. Nah, selanjutnya ini skala Richter itu adalah seorang ahli yang membuat skala gempa sebagai patokan banyak orang untuk mengetahui besar kecilnya kekuatan gempa. Nah, Richter menguraikannya seperti ini. Bila skala gempa atau alat seismograf itu mencatat 2,0 sampai 3,4 dengan ciri-cirinya, ini masih skala rendah, Bu, mikro seisme tadi tidak terasa tapi terekam oleh seismograf. Kalau skalanya menunjukkan 3,5 sampai 4,2 hanya terasa oleh beberapa orang saja. Kalau 4,3 sampai 4,8 terasa oleh banyak orang. Kemudian kalau skala menunjukkan 4,9 sampai 5,4 terasa oleh semua orang. Kalau 5,5 sampai 6,1 ini sedikit kerusakan bangunan. 6,2 sampai 6,9 merusak bangunan. 7,0 sampai 7,3 ini rel kereta api bengkok. 7,4 sampai 7,9 kerusakan berat. Kalau lebih gempa itu skalanya di atas 8, maka terjadi kerusakan luar biasa. Kemarin tsunami di Aceh dengan skala 7,4 berarti termasuk kriteria besar, Ibu. Ini yang termasuk makroseisme dan sebegitu selanjutnya. Nanti tinggal berapa besar kekuatan kita lihat dari alat perekam gempa yaitu seismograf. Nah, ini berapakah kekuatan gempa bisa kita hitung dengan ilmu pengetahuan. Ini biasanya materi ini diberikan untuk anak-anak SMA, ya Bapak Ibu semuanya, cara menghitung epicentrum atau kekuatan gempa. Ini bisa saya contohkan, suatu daerah terjadi gempa dan tercatat waktunya di mana gempa bergejolak pertama kali atau gempa primer tercatat pada pukul 12:28 menit 25 detik. Kemudian gempa sekunder atau gempa itu berakhir tercatat di pukul 12:30 menit 40 detik. Maka bagaimanakah cara menghitung epicentrum gempa tersebut? Maka kita menggunakan rumus Laska. Rumus Laska itu gelombang sekunder dikurangi gelombang primer dikurangi 1 adalah konstantanya dikalikan 1000 km. Dari contoh di atas, gelombang sekundernya pukul 12:30 menit 40 detik dikurangi primernya pukul 12:28 detik 25 second. Ini ditemukan selisih waktu 2 menit 15 detik. Nah, ini dikurangi 1 dulu, memang konstantannya rumusnya Laska demikian sehingga tersisa 1 menit 15 detik. Kalau dikalikan 1000, maka kekuatan gempa atau jarak epicentrum yang dirasakan itu bisa gempa tersebut mengenai jarak sejauh 1250 km. Ini caranya mengali begini Bapak Ibu, 1 dikalikan 1000 kan 1000, 15 ini per 60, berarti 1/4 dari 1000 adalah 250. Jadi kekuatan gempa tadi dijumlahkan 1000 ditambah 250 jadi 1250. Inilah yang dikatakan kita dengan ilmu pengetahuan bisa menjawab mengetahui seberapa besar kekuatan gempa. Dari pusat epicentrum sampai seberapa jauh dirasakannya. Itu begitu Bapak Ibu, saya lanjutkan cara menghitung sudah.
Ini saya buatkan latihan-latihan untuk anak-anak, misalkan latihannya cukup menantang. Ini contoh saja Bapak Ibu supaya nanti kita sama anak-anak bisa berinteraktif. Itu saja. Ada 10 soal, misalkan nomor 1, mengapa mitigasi terhadap bencana alam gempa bumi itu penting? Kemudian yang nomor 2, sebutkan jenis gempa yang sering terjadi di daerah Kars, ya. Khusus daerah Kars adalah daerah kapur, Bapak Ibu. Ini biasanya gempanya jenis gempa runtuhan atau terban. Nanti ada macam-macam gempa gitu. Dan selanjutnya, kalau ini untuk latihan siswa-siswa kita untuk mendalami materi tentang mitigasi gempa bumi. Nah, mitigasi gempa bumi ini saya ambil dari buku Geografi karangan K. Wardiatmoko terbitan tahun 2012, Geografi KTSP 2006 untuk SMA dan MA kelas 10, penerbitnya Erlangga, kemudian diterbitkan oleh PT Gelora Aksara Pratama. Kemudian saya tambah lagi dengan bukunya Nurdin, M. Nurdin, terbitan 2008, Mari Belajar IPS untuk SMP, MTS kelas 7 juga ada materi tersebut, bentuk-bentuk muka bumi yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari mitigasi gempa bumi, cara menghitungnya, latihan soalnya untuk anak-anak, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Lili. Ya, terima kasih Bu Diah Indarwati MPD. Paparannya betul-betul luar biasa, membuat saya sangat tertarik. Mungkin partisipan atau peserta lainnya juga mungkin sudah menyiapkan banyak pertanyaan ini karena paparan yang sangat interaktif sekali, sangat jelas sekali, dan tentunya saya sekarang mempersilahkan untuk peserta di Vikon sesi 9 ini bisa menyampaikan apa yang ingin diketahui lebih jauh, lebih dalam tentang materi mitigasi gempa bumi ini. Saya persilakan monggo untuk peserta yang lainnya. Kalau ada silakan kalau misalnya dengan mic-nya ya, jadi ada kendala dengan mic-nya bisa disampaikan di Webex room chat-nya saja bisa. Monggo ada mungkin? Saya Bu Lili. Oh ya, monggo Bu Ratna Mardi Ningtyas ada pertanyaan, monggo Bu Diah ada pertanyaan dari Bu Ratna, silakan Bu. Monggo Bu. Oke. Nah, tadi penjenengan kan menyebutkan bermacam-macam mitigasi tadi. Nah, padahal kalau kita sudah dalam kondisi katakanlah misalnya tiba-tiba ada gempa. Nah, itu kan kadang-kadang kita orang awam itu kan kadang-kadang bingung apa yang dilakukan. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadar melakukan sesuatu yang kadang itu membahayakan diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi hal itu? Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ratna. Pertanyaannya cukup menantang, itu yang sering saya tanyakan juga, Bu. Memang dalam kondisi panik kita kadang-kadang tergesa-gesa, gopoh dan sebagainya. Tujuan saya Ibu Ratna memaparkan materi ini pertama tadi kan memberikan pengetahuan kepada siswa. Semakin banyak siswa yang tahu tentang mitigasi baik gempa sebelum, sesudah maupun pada saat gempa, mereka bisa merekam bila suatu saat terjadi gempa itu arahannya adalah ke sana. Bagi masyarakat umum memang saya belum tahu banyak Bu ya. Ini tugas dari banyak pihak terutama belajar tentang pengetahuan mengenai mitigasi gempa tersebut. Mestinya memang harusnya harus ada sosialisasi terutama dari Badan Vulkanologi ataupun yang mengatakan BMKG yang tahu tanda-tanda akan terjadi gempa dan sebagainya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak perlu panik dan sebagainya. Tetapi dengan arahan mitigasi ini kita berikan kepada anak-anak, paling tidak mereka mempunyai pencerahan dari mulai tingkat SMP ada, tingkat SMA ada. Kalau suatu saat dia hidup di masyarakat dan tahu bahwa dia tinggal di jalur-jalur gempa, maka bisa akan rekaman
sebagai sebelum gempa itu apa yang dilakukan kalau memang berada di jalur gempa, kalau setelah gempa apa yang saya lakukan, atau pada saat gempa kita lakukan. Memang tujuan saya adalah memberikan pencerahan kepada anak-anak didik dulu, tapi kalau lebih lebarnya saya belum sanggup untuk mengatakannya. Maaf Bu Ratna, itu yang bisa saya jawab karena memang tujuannya untuk pendidikannya anak-anak, memberikan wacana lebih luas. Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih Iya. Bu Dia. Paparan materinya silakan Bu Ratna Mardiningtyas, mungkin masih sudah puaskah atau mungkin masih Sudah, ada Bu. yang perlu ditanyakan? Oke, sudah. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Ratna yang sudah join di dalam Vicon sesi 9 ini dan memberikan pertanyaan yang juga membuka wawasan kita, yaitu tentang mitigasi gempa bumi ini. Mungkin ada pertanyaan dari peserta lain di Vicon ini, saya persilahkan. Monggo. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari peserta lain, mungkin saya bisa bertanya ya, Bu Dia. Monggo Bu Lili. Ya, jadi misalnya begini, kita kan bisa memprediksi di mana gempa bumi itu terjadi. Tapi kan kita tidak bisa memprediksi waktunya. Nah, ketika misalnya kita pas naik pesawat terbang, ya kan, apakah gempa bumi itu berpengaruh ya ketika kita naik pesawat terbang itu? Artinya ketika gempa itu terjadi, saya naik pesawat terbang, apakah saya juga akan merasakan bergoyang-goyang begitu atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, kalau dibandingkan dengan negara Jepang, kalau dibandingkan dengan negara Jepang, apakah bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, apakah memang sudah artinya itu sudah sudah mumpuni dalam hal untuk mitigasi gempa, menanggulangi ketika gempa itu terjadi. Kalau di Jepang kan mereka punya banyak alat, artinya punya banyak alat yang punya untuk mendeteksi bahwa nanti akan gempa dan begini, terus rumah dibuat seperti ini, kan begitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, bagaimana Bu Dia menurut pandangan penjenengan Bu di Indonesia? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya kelas berat ini, berat-berat semua. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau naik pesawat terbang ya Ibu ya? Apakah terasa gempa begitu ya Bu ya? Iya. Intinya seperti itu. Ibu, ini gempa itu mengenai lapisan litosfer atau lapisan muka bumi, bukan atmosfer. Kalau posisi pesawat terbang kan ada di atmosfer, Bu. Di udara maksud saya. Ya, kejadian gempa itu adalah pergeseran kulit bumi, misalkan terkena kejadian tektonisme atau pergeseran kulit bumi yang dirasakan dari bagian bawah atau litosfer, lapisan kulit bumi kita yang merasakan. Tetapi efeknya juga ada di gempa pesawat terbang. Seandainya daerah tujuan yang Anda penjenengan akan turuni itu adalah mau turun ataupun penjenengan dari landing ataupun mau kembali atau mau naik atau mau turun, penjenengan kan butuh tempat-tempat yang aman, kan gitu Bu. Ya, nah tempat yang aman itu akan diinformasikan bahwa di situ di daerah tersebut baru terjadi gempa sehingga terjadi retakan daerah litosfer atau bawah tanah di daerah bagian yang akan dilewati pesawat. Nah, kalau memang itu membahayakan dan tidak bisa, maka akan diberi warning dari bagian pesawat terbang yang bawah akan memberikan informasi sebelum pesawat tersebut mendarat. Tapi saya kira kalau apakah gempa itu terasa di bagian udara, ya tentulah jawabannya kalau menurut saya, Bu, saya belum pernah, saya hanya pernah sekali naik pesawat itu pada saat saya berangkat haji dan pulang haji, dan alhamdulillah saya pulang selamat tidak merasakan terjadinya gempa. Memang pada saat itu kebetulan tidak ada gempa. Nah, sehingga saya belum bisa bercerita. Andai saya pernah naik pesawat terus kemudian terjadi gempa, itu mungkin saya bisa menjawab. Tetapi setahu saya pada saat saya pembelajaran, dosen mengatakan bahwa gempa terjadi di bagian litosfer atau bagian tanah, bagian bawah yang terkena. Tapi kalau posisi pesawat ada di posisi di atmosfer atau di udara, sehingga tidak
terasa getaran gempa tersebut. Tapi apabila pesawat itu akan mendarat dan di daerah itu terkena gempa, maka akan segera mendapat informasi dari bawah bahwa misalkan dari bandara bahwa di sini terjadi gempa dan itu tidak aman, maka pesawat itu untuk sementara tidak mendarat di daerah tersebut. Begitu Ibu untuk yang pertama, mudah-mudahan memuaskan. Mohon maaf saya belum pernah naik pesawat dan terjadi Mudah-mudahan paling tidak. tidak iya, mudah-mudahan tidak Ibu, seperti itu. Karena Insya Allah di saya bagian termasuk litosfer pengguna Inggih Bun, Bu. karena saya termasuk pengguna pesawat Pesawat terbang. biru Balikpapan ini, takutnya Oh, begitu. Terus Insya yang Allah kedua, seperti itu. Yang kedua, dibandingkan dengan masyarakat Jepang, apakah masyarakat Indonesia sudah termasuk tergolong mumpuni gitu ya Bu ya? Kalau menanggulangi, kalau selama ini saya baca dan seringkali melihat bencana yang terjadi baik di media televisi dan sebagainya, malah terbalik. Apakah sudah mampu? Saya kira malah belum. Masyarakat kita itu kadang itu karena sudah tahu bahwa Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan daerah itu disebut ring fire atau daerah cincin api yang setiap saat terjadi pergeseran tektonisme atau pergeseran kulit bumi maupun gempa bumi karena vulkanisme, mereka enjoy saja, tidak ada peningkatan mutu, maksud saya gitu. Dan juga lembaga dari kalau mungkin pemerintah begitu juga sosialisasinya kurang, hanya mereka dapatkan ya semacam belajar di SD SMP kalau mitigasi gempa sederhana. Saya lebih bisa mengatakan begitu Bu. Informasi yang saya pernah baca terakhir terjadi gempa di Jepang tahun 2014 itu, ternyata masyarakat Jepang dengan kesadaran sendiri mereka itu membatasi jumlah pakaian Bu. Insya Allah pakaian setiap orang di Jepang itu maksimal hanya 10 setel. Artinya itu mereka sadar betul daerahnya daerah bencana sehingga tidak perlu harus menggunakan banyak pakaian yang nanti disimpan di almari, malah gopoh dengan barang-barangnya begitu. Dia dengan kesadaran sendiri, masyarakat Jepang membatasi diri pakaiannya maksimal untuk satu orang 10 setel dan lemarinya tidak terlampau besar. Kalau kita kan pakaian satu lemari kadang nggak cukup. Nah itu bahkan 2 lemari begitu. Nah ini contoh bahwa masyarakat Indonesia kalau dikatakan mumpuni menanggulangi masalah gempa malah kurang. Mestinya justru kita yang harus lebih meningkatkan diri. Contoh lagi Bu, sepengetahuan saya, masyarakat kita sudah mulai meninggalkan bangunan-bangunan yang konstruksinya kayu. Dianggap itu bangunan kuno. Sekarang kalau enggak bangun rumah atau gedung tidak bercor atau berbeton, itu kurang mentereng, kurang wah di masyarakat. Justru yang benar kalau daerah gempa, maka dia harus membangun dengan konstruksi kayu. Zaman-zaman dulu itu mode-mode rumah kan dari kayu yang gebyok, yang joglo, itu malah lebih aman, tidak terkena resiko untuk terjadi gempa atau terkena runtuhannya lebih sedikit. Tapi kalau sekarang dengan konstruksi beton, semuanya akan membahayakan penghuni itu sendiri. Jadi kalau menurut saya sendiri Bu ya, itu kalau kurang. Sehingga mengapa di pembelajaran terutama geografi kelas 12, karena saya sering ngelesin anak-anak itu mesti bertanya tentang mitigasi gempa ini. Jadi saya bisa salurkan sedikit bahwa wacana masyarakat kita kurang gitu tentang mitigasi gempa sehingga banyak sekali terjadi korban yang lebih meningkat. Seperti itu Bu. Ini mohon maaf nanti kalau kurang berkenan. ya terima kasih Bu Dia, penjelasannya betul-betul lengkap, komplit. Iya, komplit penjelasannya. Membuka wawasan saya juga, mungkin juga rekan-rekan guru-guru hebat Indonesia yang ada di sesi 9 Vicon ini. Ya sambil mungkin ada lagi pertanyaan dari Saya bertanya boleh Bu? Iya di Webex masih. Iya nih monggo siapa ini? Saya. Oke. Monggo Bun, Iya. silakan. Bu Dia, saya setahu saya kan gempa itu ada dua ya, tektonik sama vulkanik.
Terus Nggih. begini, ini kejadian misalkan kita di tengah jalan. Nah, kalau terjadi seperti tsunami, otomatis kita tahu kita mencari lokasi yang kita menyelamatkan diri mencari lokasi yang lebih tinggi. Itu sederhananya seperti itu. Sekarang kalau terjadi gempa tektonik Bu, yang adanya pergeseran pergeseran bumi ya. Itu. Nah, itu kalau kita lagi di tengah jalan, itu sebaiknya kita menyelamatkan diri itu caranya bagaimana? Kita mencari lapangan atau kita berlindung ke suatu tempat atau kita mencari sebuah pohon, kita berlindung di bawah pohon atau bagaimana, Bu? Ini misal kalau kita di tengah jalan dan terjadi seperti itu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu. Ini dengan Ibu siapa? Maaf, Bu saya Rinta, suaranya. saya Bu host Rinta. tapi Oh, Bu Rinta tanya. lagi. Ya, Bu Rinta. Nggih, Bu Rinta. Nah, sambil menunggu mungkin ada Pak Didin juga mungkin bisa menyiapkan pertanyaannya Pak tentang mitigasi gempa bumi. Monggo setelah Bu Nggih. Rinta. Monggo Bu Dia silakan dijawab. Bu Rinta, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi salah satu pemaparan saya itu bila kita berada pada saat gempa juga sudah ada. Mungkin bisa saya buka kembali ya Bu. Pertanyaan tadi, gempa itu memang penyebabnya bisa tektonik, bisa vulkanik, atau juga gempa terban untuk daerah Kars sih Bu. Ada 3 sebetulnya. Tapi ada juga gempa buatan, artinya gempa itu disengaja oleh manusia, misalkan dengan kepentingan tertentu, misalkan ingin membuat jalan, memisahkan gunung gitu, yang disebut gunung pegat itu biasanya kan dibom Bu, sehingga terjadilah gempa buatan, itu juga bisa terjadi. Kembali ke konteks tadi, yaitu gempa tektonik Ibu ya. Gempa tektonik itu memang terjadi karena pergeseran kulit bumi, yang ini yang tidak bisa disangka. Artinya tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Bagaimana kalau kita berada di luar, maksudnya begitu ya tadi. Nah, kalau berada di luar maksudnya adalah di luar ruangan, maka kita memang mencari tempat yang lapang, itu yang paling aman. Tapi kalau kita mendekati pohon, gitu Bu, mendekati pohon itu kalau nanti pohon itu cukup besar dan daerah itu adalah daerah retakan atau daerah patahan, maka pohon itu juga akan bisa tumbang. Paling nyaman ya kita berada di daerah lapangan terbuka yang jauh dari pohon dan gedung-gedung. Itu kalau kita berada di luar. Begitu biasanya seperti itu. Tapi kalau gempa vulkanik beda ya Ibu. Gempa ini hanya terasa di daerah sekitar gunung berapi. Ya, karena aktivitas magma seperti yang kemarin saya menjelaskan itu, ini hanya terjadi di sekitar gunung berapi dan masyarakat sendiri sudah memahami bahwa daerahnya adalah daerah gunung berapi dan aktif, suatu saat akan terjadi letusan, maka dia akan merasakan getaran-getaran atau lindu atau gempa tersebut. Mereka sudah mengantisipasi segera keluar rumah. Ya sama, mitigasinya dia juga akan mencari tempat-tempat yang lapang. Mengaten Ibu, mohon maaf kalau ada kata salah. Inje, bagaimana Bu Rinta jawaban dari Bu Dia? Apakah masih mungkin ada lagi yang kurang dipahami atau mungkin dipertanyakan lagi? Jawabannya sudah cukup jelas Bu Lili. Cuman kadang-kadang saya setelah mengikuti pemaparan ini tadi saya jadi mikir, kalau suatu saat terjadi saya mengalami di tengah jalan kondisi padat, terus saya harus lari kemana? Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau di Kediri kan kelihatannya bukan daerah yang seperti itu ya Bu ya, paling Gunung Kelot. Cuman kan ya kita enggak tahu. Nah itu saya harus lari kemana saya enggak ngerti. Ya. Injih, sudah cukup puas Bu, injih, matur suwun. Oke, terima kasih Bu Rinta pertanyaannya dan terima kasih untuk Bu Dia yang sudah menjawab pertanyaan yang begitu seperti yang saya sampaikan tadi, lengkap, komplit pokoknya. Cuman ada pertanyaan kalau boleh gini Bu Dia ya. Kan Singapura itu saya dengar kan nggak pernah terjadi tsunami atau gempa kan gitu ya. Saya mendengarnya kan begitu. Kenapa disebabkan oleh apa ya Singapura itu? Padahal kan kalau kita lihat dengan Batam itu kan dekat sekali Singapura.
dengan Indonesia, Batam itu kan dekat Singapura. Kenapa ya kok negara Singapura itu nggak pernah terjadi gempa atau tsunami gitu loh. Cuman memang mereka merasakan mungkin ada getaran, oh ini ada gempa di daerah ini merasakan, tapi mereka nggak pernah Terjadi apa gempa artinya secara itu langsung. iya tidak langsung dengan yang mereka alami gempa yang mereka alami itu sebabnya apa ya? Terima kasih Ibu, masukannya yang luar biasa. Ibu, Saya ingin Indonesia, tahu. enggak Ibu, Indonesia itu daerah apa cincin apinya adalah di sebelah, kalau Sumatera sebelah barat Ibu, membusurnya adalah di sebelah barat, ring luarnya ada di daerah Mentawai, dan sekitarnya pulau-pulau kecilnya membujur sampai ke selatan Jawa, Jawa di bagian selatan, mulai Jawa Barat, bagian selatan yang disebut dengan sampai bergeser ke Pegunungan Kidul, Jawa Tengah sampai ke Banyuwangi dan seterusnya, kemudian disusul ke Bali, kemudian ke Lombok, Flores, sampai daerah tenggelam di Laut Arafuru dan muncul kembali di Laut Banda. Itu sirkum Mediteran yang muncul. Nah itu ada di busur dalam dari Pulau Sumatera, Jawa dan selanjutnya. Yang sedang dengan busur luarnya di Pulau Mentawai tadi, kalau saya luruskan dari Nias, Mentawai dan sebagainya, itu bergeser dari Sumatera sebelah barat, bergeser ke arah kemudian Pulau Jawa yang ke sebelah selatan dari Cilacap dan seterusnya, busur luarnya sampai Pulau Rote, timur sekali, itu busur luarnya. Jadi posisi Singapura itu di tengah-tengah, tidak terjadi di bagian Sumatera bagian barat, tapi Sumatera bagian timur, Ibu. Sehingga dia kalau misalkan terjadi gempa di daerah apa pegunungan yang ada di Indonesia ataupun pergeseran kulit bumi tektonisme di bagian wilayah Sumatera, Singapura bisa merasakan, tetapi tidak langsung karena memang bukan daerah deretan ring fire itu tadi maupun busur dalam dan busur luarnya. Sehingga mereka aman, tapi kalau episentrumnya kekuatan gempa itu sangat besar, Singapura bisa merasakan gitu loh Bu. Jadi posisinya memang di tengah, tidak di daerah patahan atau busur-busur jalur ring fire itu tadi. Insya Allah seperti itu. Mohon maaf bila salah. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari peserta Vikon sore hari ini mungkin? Masih adakah? Ya, sekarang sudah pukul 5 menuju 5 kurang 6 menit nggih. Sebaiknya atau kita selesaikan dulu ini Bu Diah mungkin bisa menyampaikan conclusion-nya yaitu kesimpulannya dari materi hari ini. Monggo Bu Diah. Ya, terima kasih Bu Lili. Bapak Ibu semuanya, mitigasi gempa itu adalah bagaimana kita tahu cara-cara untuk mengurangi bahaya dari bencana gempa tersebut. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana bila sebelum gempa terjadi, kita tahu langkah kita, paling tidak kita tahu jalur-jalur Indonesia di daerah jalur gempa. Jadi kita sadar bahwa kita paham bahwa kita terletak di daerah gempa dan siap untuk siap atau waspada bila terjadi gempa setiap saat. Pada saat gempa kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, misalkan di dalam ruangan, apa yang harus kita lakukan, misalkan tetap tenang, tidak panik, kita berlindung di di barang-barang yang tentunya lebih berat dari badan kita, kemudian tidak melewati jalur-jalur seperti eskalator atau lift dan sebagainya. Kalau kita berada di luar rumah, mencari tempat yang lapang dan sebagainya. Kalau kita berada di tempat keramaian, kita juga jangan cari jalan yang berdesak-desakan, cari jalan rute evakuasi yang aman. Itu pada saat terjadi gempa. Mudah-mudahan bisa mengurangi bencana gempa yang lebih besar. Pada saat setelah gempa pun kita juga harus bisa paham, misalkan kita menggunakan alas kaki, kita tahu daerah-daerah yang retak-retak yang kemungkinan pecah, yang akan menimbulkan jatuhan-jatuhan yang akan merugikan kita sendiri, kita hindari dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, dengan mempunyai wacana ini, kita berharap bahaya gempa yang setiap kali terjadi bisa
kita kurangi bahayanya atau resikonya. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah, paparan yang sangat menarik. Ya. Jadi kita jadi banyak tahu tentang terjadinya gempa bumi dan kendala-kendala serta penyelamatan yang harus kita lakukan. Jadi paling tidak dari materinya Bu Diah kita belajar banyak tentang mitigasi gempa bumi. Setelah kesimpulan diberikan oleh Bu Diah, maka untuk sesi tanya jawab dan sesi pembacaan materi sudah selesai. Vikon ini saya kembalikan ke Ibu host, Bu Francisca Rinta. Monggo Bu Francisca, kalaupun saya selaku moderator ada salah kata atau mungkin ada yang tidak terakomodir ya pertanyaan-pertanyaannya, nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo Bu Rinta. Inje, Bu Lili, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, barusan kita mengikuti pemaparan tentang mitigasi gempa bumi. Saya sendiri secara pribadi merasakan ilmu yang sangat bermanfaat. Baru kali ini saya melek tentang gempa bumi karena kebetulan selama ini juga kita saya terutama tidak mengalami langsung gempa bumi yang terjadi di daerah-daerah lain. Dan sebelum saya akhiri, di sini saya sebagai host dan Bu Diah sebagai presenter dan Bu Lili sebagai moderator selaku petugas sesi 9. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak berkenan kagem panjenengan semua. Dan saya juga mengharapkan materi di sesi 9 ini tadi bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di forum ini dan bisa menambah wawasan kita sehingga kita bisa menjadi guru-guru yang hebat di Jawa Timur. Saya kira cukup sekian dan saya ucapkan selamat sore buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Monggo Bu Ratna. Bu Ratna tidak on. Oh. Harusnya dipindah ke saya. Oh, ngaten nggih, sekedap. Bu Ratna, ini saya mau menyimpan bagaimana Ibu kemarin. Nah, kemarin ya itu yang di bawah ini itu. Yang bentar, yang di bawah. Nah, ingat ada roll. Bu, mindah hostnya bagaimana toh ini? Nama saya diklik kanan, Bu. Oh ya, klik kanan. Bu Francisca Rinta. Iya, dalam. Absennya itu kok moderatornya Bu Siti Asminatus nggih. Oh. Iya, nanti saya share lagi nggih. Nggih, diedit aja. Apa sekarang aja saya edit ya? Sebentar nggih. Saya enggak apa-apa, Bu. Ya, ini kok sudah saya klik kanan Bu Ratna, tapi kok tengah. Cengsrol ya. Oh, Cengsrol ya, sudah ketemu host. Sudah. Saya tak ngedit dulu, absen. Sampun Bu Ratna, sampun. Belum di oke. Hah? Di tengah laptopnya dengan. Ada konfirmasi oke? Konfirmasi oke. Oh, yang di atas ini tuh, Bu. Buatan di laptopnya jenengan di tengah. Jenengan pirsani. Oke. Oh, sampun. Sudah, Bu? Nah, sudah, nggih, sudah. Oke. Terima kasih Bu Francisca, kemudian juga Bu Lili atas kerjasamanya. Untuk yang kesekian kali, Bu Lili dan Bu Francisca membantu teman untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga amal ibadah panjenengan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Tuhan. Amin, Bun. Selama bisa tidak terkendali apa-apa, kita siap bantu. Memang kadang-kadang untuk kegiatan Vikon semacam ini, Bapak Ibu, ada yang memang benar-benar peduli kepada temannya, tetapi ada juga 1-2 yang pokoknya sudah tugasnya selesai, ya sudah tidak mau tahu dengan yang lain. Biasanya ada juga yang begitu. Namun kembali kalau kita mengingat, memposisikan diri kita seandainya kita berada di posisi sebagai orang yang baru, kemudian
kita tidak ada yang bantu kan kita juga susah gitu loh. Sama yang saya rasakan Ibu. Tapi penjenengan betul. hebat, penjenengan hebat. Sudah Oh. selesai 3 tuh tugasnya. Yang mana yang kemarin itu Presenter sudah 2, presenter 2, sampun. kemudian Terus? 1 host. Oh 1, tapi Nah. hostnya kan harus 2 Ibu. Nah, nggih, berarti kan sudah 3. Iya, masih kurang Nah. banyak ya Ibu. Masih kurang 3 lagi. Ya, nanti malah moderator kalau nggak salah Nah. di jadwal 2 Nah, kali sesi Nah. berapa 11-12 malam. Nah, berarti kan nanti kan tinggal besok saja plot host 1 kali. Ini saya belum absen ini tadi yang Sebentar, mana ini masih saya edit, ini kayaknya sudah selesai, sebentar. Oh gitu ya. Sampun, ini yang terakhir ini, sudah editan ini. Sambil dicek ya Ibu, monggo dipun presani. Iya, Ibu, saya buka ini. Kok nggak bisa? Sudah, Bu. Diklik. Belum. Sudah, saya klik berapa kali nih? 3-4 kali. Nah, ini masih muter. Nggak keluar Ibu. Yang bawah ya Bu ya. Ini kan ada 2 Ibu di sini di chat itu. Iya, yang bawah Bu, yang bawah. Nggih, kok nggak bisa keluar ya? Bisa, Bu. Bisa, diklik. saya buka ini juga. Bentar Ibu. Sampai keluar gambar Nah, temen. Nggih, sudah. Jarnetnya itu mungkin. Nggih, lah itu Bu, kendala saya selama ini. Oh, Jarnet. Bu Lili nanti malam gabung lagi nggih. Bu Francisca sudah selesai tugasnya. Sudah, Sudah semua nggih. semua. Tinggal yang bagian kedua nanti. Sudah selesai. Yang kedua juga sudah. Sampun. Oh, bagus lah. Berarti tinggal nunggu sertifikat. Inje. Mudah-mudahan. Allah. Bu, saya tambah ciut lagi nih Bu. Apanya Kenapa, tuh Bu? Tambah ciut lagi. Lainnya sudah di jam 2, saya malah jalan di tempat terus ya. Oh, enggak apa-apa, masih ada Bu temennya Bu. Kita Banyak, masih tunggu banyak, kok. Bu. Kita tunggu. Bu, kok sudah submit? Ketutul apa ini tadi? Ya Allah. Enggak Sebentar apa-apa, Ibu. diulangi lagi aja Bu. Diulangi lagi ya. Iya, enggak apa-apa. Dari Zestekmed ini ya Bu. Iya. Ya Allah, kayak ngeten nih Bu. Betul jaringannya ini. Mudah-mudahan enggak mogok lagi nih loh. Sebentar. Jangan ditutup dulu Bu, saya belum selesai nih. Iya, monggo. Keluar gini sih. Oh, sebentar, saya tambah. Bu Francisca itu mana tinggalnya, Bu? Saya di Tosaren Kediri, Bu. Tosaren itu berarti sekitar sini loh, Bu. Jenengan mana kok sini? Saya di Perumnas Ngeronggo. Oh iya, saya kota, Bu. Saya juga masuk kota. Ah, kota itu. Ngeronggo. Ye. Apa terminal itu? Iya, saya terminal lama ke barat. Itu barat. nasi pecel Bu Beni preso. Oh, nggak tahu saya, Bu. Oh, itu ada nasi pecel Bu Beni ya di situ. Jiwasraya itu loh, Bu. Jiwasraya. Oh, Jiwasraya. Iya, Nah, betul. Bu Lili kok ya tahu Jiwasraya toh? Tahu loh Bun, saya ya Kediri. Kediri lah Bu Oh, Lili. SD mana tuh Bu tadi lupa saya? Ya semampir 4. Semampir. Kalau Semampir kota. Iya. Rumah saya tapi Bu, aslinya Bandar. Oh, panjenengan Bandar. Stay di mana, Bandar, Bu? iya. Dalamnya mana sekarang? Sekarang saya menempati perumahan SD. Di SD? Di Semampir juga. Oh, di Semampir. Iya, depannya sekolahan persis. Daerah mana tuh, Bu, Semampir? Poltek. Semampir. Dinas. Iya. Dinas Gudang pendidikan garam itu. sana itu loh, ya. Ya, Dinas Pendidikan. Heeh.
Itu daerah sekitar situ ya. Ada SD 2 kalau enggak salah situ. Iya, belakangnya SD Semampir 1. Jadi ingkur-ingkuran geger, Bun. Nggih, nggih. Kalau Semampir 1 madep timur, SD Semampir 4-nya yang